Isun Amukti Palapa. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa ya kak, jangan lupa kopi atau tehnya, atau air putih deh boleh, diseruput dulu ya kak. Kegiatan ekskavasi pada dasarnya bertujuan untuk menampakkan potensi tinggalan arkeologis yang masih terpendam di dalam tanah. Dibutuhkan kejelian untuk membaca dan memahami sedikit demi sedikit, bagian demi bagian dari data yang telah nampak untuk mencari data lain yang belum nampak. Dalam prosesnya, kegiatan ekskavasi pun melibatkan dugaan-dugaan atau prediksi-prediksi yang sangat berguna untuk memberikan gambaran besar dari sebuah situs yang sedang dikerjakan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan dalam strategi ekskavasi yang dipilih. Terlihat gampang, tapi dalam prakteknya, proses ini membutuhkan keahlian tersendiri. Seperti dalam sepak bola, menendang bola mungkin bagi para komentator itu hal yang mudah dan gampang sekali untuk dilakukan. Tapi tidak bila dilakukannya sendiri. Pesan moral yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa memahami batu bata itu sama rumitnya seperti memahami hatimu. Oke, di penghujung hari kelima kita sudah membuka sudut barat daya, kemudian juga sudah menemukan sudut barat laut, sehingga kita sudah menemukan dua sudut, jadi sudah bisa menghitung besaran candi yang ada di Sri Gading ini. Yang kita ukur, dia panjangnya 8 meter dan kita duga dia memiliki bentuk bujur sangkar, sehingga kita prediksi ukuran candi ini berukuran 8 kali 8. Itu bagian profil kaki ya. Selain profil kaki, ada juga profil selasar pondasi yang berukuran kurang lebih belum selesai ya, tapi kurang lebih kita perkirakan berukuran 10 kali 10. Profil kaki candi ini juga masih masuk 50 cm. Ya, kita buka di sudut barat daya untuk melihat, dan ya masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lapis terus keluar, dan kemudian ada 3 lapis di bagian bawah, dan kemudian membentuk pondasi. Ini bagian tanah, kemudian itu perkerasan, sehingga kita perkirakan pondasi dia ditimbun itu ada di sebelah yang keluar ini. Kemudian ini ditampilkan, kelihatan juga dari stratigrafi itu lempung berwarna coklat tua, sedangkan di atasnya itu dia ada fragmen bata, pecahan bata ya. Jadi disinilah pondasi yang kemungkinan ditampilkan, sehingga memang nampak bahwa dasar tanah candi ada profil pondasi berbentuk bujur sangkar ya, yang mengelilingi
di bagian profil kaki. Arsitektur seperti ini hampir mirip dengan gaya-gaya Mataram kuno, seperti candi yang ada di daerah Dieng, Candi Dieng begitu. Dia seperti itu. Terus kemudian ada profil kaki, half moon. Oke, kemudian bagian sana ada semacam selasar, dan kemudian bagian tubuh. Ya, profil kakinya agak tinggi sampai sebatas posisi yoni itu, tapi agak turun dikit begitu. Dan kemudian yoni itu ditutupi oleh dinding membentuk dinding. Kemudian jadi ada ruangan gitu di yoni itu. Terus kemudian bagian atap, bagian dinding kelihatannya berisi relief begitu, dan bagian atas bagian atap begitu cukup tinggi ya. Oke, kita belum bisa memprediksi bagian tubuh dan atap. Nah, yang menarik kita temukan hari ini adalah bagaimana profil bentuk profil kaki tidak berbentuk bujur sangkar, tapi dia ada tonjolan begitu di pada bagian tengah, sehingga membentuk bentuk mandala candi. Ya, ini kita juga temukan di sisi selatan. Ini sisi selatan, dan kita juga menemukan di sisi barat. Dan sisi barat ini yang tadinya kita duga sebagai tangga, ternyata dia merupakan profil tonjolan yang ada di tiap sisi. Bila dia tidak ada tangga di sisi barat, maka kita duga tangga ada di balik ini, yaitu di sisi timur. Oke. Nah, kelihatan dari hasil bukaan ekskavasi bahwa terjadi kemelesakan struktur. Terus kemudian bagian candi juga rusak di masa kemudian karena akar begitu, pohon-pohon besar yang akarnya masuk ke dalam rongga-rongga bata, sehingga ketika akarnya ini membesar, dia kemudian membuka atau menekan kerapatan dari bata, sehingga kemudian posisi konstruksi jadi berubah dan mengalami kerusakan. Ya, ini juga terjadi di Candi Lor ya. Candi Lor malah akar-akar pohonnya cukup besar, dan kerusakan konstruksi ini terjadi di masa kemudian setelah candi ini mengalami keruntuhan. Ya, dan kita di sana menemukan sudut tenggara yang jadi berlanjut. Oke, kelihatan itu, kita ke sana. Ya. Oke, sudut barat laut kita sudah temukan. Dia mengalami kerusakan. Ini kemudian dari sudut barat laut bertemu dengan dinding sisi barat, dan tampak beberapa batuan sudah tidak dalam posisi yang kompak. Dahulu ada beberapa pohon besar di sini ya, termasuk pohon nangka yang akarnya sudah merusak tatanan bata. Tekniknya bata gosok dia, tapi terbongkar juga oleh akar ya, yang masuk ke sela-sela dari akar tipis begini, kemudian akarnya membesar, mengangkat atau membongkar bata. Ini kita sudah menemukan lantai pondasi. Besok kita akan merapikan sehingga menampakkan keseluruhan dari
struktur candi yang ada di Sri Gading ini. Oke, kita lihat dari sisi ini. Cukup banyak bata yang kita angkat dari runtuhan dan kita tata begitu, dan kita coba lihat apakah ada relief, karena kita di hari pertama menemukan relief kepala ya. Itu kita tumpuk semua bata di sini, kemudian nah ini kita hasil dari membuka sisi barat dan sisi selatan baru separuh ya. Oke. Walau sudah teruntuh dan hanya tersisa profil kakinya, kita bisa membayangkan dulu ini candi cukup megah ya, seperti candi Dieng begitu ukurannya di dataran Dieng ya. Sesuatu banget ya, dengan profil yang dan detail yang cukup raya, dengan pola tidak hanya mengkotak begitu, tapi dia melengkung membentuk profil garis, sehingga cantik sekali candi ini pada masa ia masih berdiri kokoh begitu ya. Oke, ini hasil dari hari kelima. Masih banyak pekerjaan ya. Kalau kita ingin menampilkan candi ini, profil kaki candi ini, berarti kita harus membuka satu gumukan di sini yang kurang lebih berukuran 15 kali 15 ya, 15 kali 15 kita buka. Ini gumuk aslinya kita biarkan begini, tidak kita gali, sehingga bisa dibayangkan bagaimana dulu candi ini terpendam dan menjadi gundukan tanah begitu ya. Oke, kita balik ke base camp. Sekarang hampir jam 6. Hari ini alhamdulillah tidak hujan, jadi kita bisa memaksimalkan kerja sampai jam 4:30 lebih tadi, guys. Terus kemudian beres-beres, dan sekarang sudah sekarang jam 5:15, belum jam 6 ya. Ini tentunya keberadaan candi ini tidak berdiri sendiri, tapi mungkin ada halaman candi yang mungkin dibatasi oleh pagar keliling, sehingga memang di lahan ini masih cukup potensial. Tapi yang baru kita kerjakan adalah coba menampilkan candi. Target kerja kita di tahap awal ini memang satu, membuktikan apakah ada candi di situ. Kedua, mencoba melihat kalau ada candi, kita coba mencari bentuk dan pola dari candi itu. Dan di hari kelima kita sudah bisa menjawab dua target kita, dan untuk membuka keseluruhan mungkin kita butuhkan tahap kedua. Oke, Sri Gading.